Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatul Zahra di sini akan mempresentasikan mengenai merek, brand, dan pembuatannya. Adapun dosen pengampu yakni Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD. Berikut penjelasannya. Pengertian merek atau brand. Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan jasa dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing. Merek juga merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa yang sejenis dibuat oleh pihak lain. Merek juga mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Bagian-bagian merek, diantaranya nama merek atau brand name adalah sebagian dari merek yang diucapkan. Tanda merek atau brand merk adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan seperti lambang, desain, huruf, atau warna khusus. Tanda merek dagang atau trademark adalah merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. Hak cipta atau copyright adalah hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menertibkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. Lalu, fungsi merek. Fungsi indikator sumber. Merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional. Fungsi indikator kualitas. Merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk yang bergengsi. Fungsi sugestif. Merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut. Selanjutnya, manfaat merek, yakni sarana identifikasi untuk mempermudah proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam perorganisasian, sediaan, dan pencatatan akuntansi. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar atau registered trademarks. Proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak paten dan kemasan bisa diproteksi melalui hak cipta atau copyright atau desain. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. Adapun sumber keunggulan kompetitif terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelangganan, dan citra unik untuk yang terbentuk dalam benak konsumen. Kemudian sumber finansial returns terutama menyangkut pendapatan di masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis merek. Merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jenis jasa lainnya. Merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama untuk badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Kemudian, pembuatannya. Yang pertama, tentukan target audience. Menentukan fokus brand merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap semua elemen yang ada selama kamu membangun brand tersebut. Yang kedua, tentukan fokus dan karakteristik brand. Menentukan fokus brand merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap semua elemen yang ada selama kamu membangun brand tersebut. Yang ketiga, tentukan nama brand. Pengaruh pemilihan nama sebuah bisnis bisa jadi sangat kecil atau besar tergantung pada jenis bisnis yang kamu mulai. Yang keempat, tentukan slogan brand. Slogan atau kaki dan mampu mewakili visi dan misi brand kamu merupakan sesuatu yang penting namun tetap saja sulit untuk diciptakan. Yang kelima, tentukan penampilan atau gaya brand. Baik warna dan font yang terkandung dalam brand kamu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk ditetapkan. Yang keenam, desain logo brand. Entah kamu membuatnya sendiri atau menggunakan jasa desainer, sebuah logo akan menjadi wajah sebuah brand sehingga kamu harus mampu mewakili nilai, visi dan misi brand kamu secara visual. Yang ketujuh, kembangkan terus bisnismu. Membangun sebuah brand tidak berhenti saat kamu membuat logo dan slogan. Brand harus selalu ada dan tetap konsisten manakala pelanggan kamu berinteraksi dengannya. Adapun soal dan jawaban. Yang pertama, apakah merek itu? Yang dimaksud dengan merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, di manakah ketentuan tentang merek diatur? Yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek atau UUM. Yang ketiga, siapa yang berwenang melakukan penyidikan di bidang merek? Jawabannya, yang berwenang melakukan penyidikan di bidang merek adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS di lingkungan Ditjen Haki sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Thank you. Ya, inilah presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak salah atas presentasi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.